Kalau nggak wajib nggak mau mandi. Berarti orang yang resik apa yang dekil kira-kira? Bininya 4. Sampai istrinya itu mengatakan, kami heran kepada Anda. Kenapa? Kita ini dandan, kita mandi, kita rajin mandi nggak lebih wangi dari ente, kita rajin dandan nggak lebih indah dipandang daripada ente. Jadi suaminya tuh jarang mandi, tapi badannya harum terus, dan wajahnya tuh seger terus. Kita ini sampai berebut perhatiannya ente, padahal ente jarang mandi. 4-4-nya nih, cakep-cakep kali ya. Apa rahasianya ente? Kita ini dipelet apaan nama ente? Begitu deh maksudnya bini-bininya nih pada. Kata suaminya, saya dulu masih kecil punya penyakit borok. Kudisan apa kurap tuh. Waktu kecil, sama abah saya dibawa ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anna Rasulullah SAW wabasaqa biyadihi. Rasulullah SAW meludah ke tangannya, diusap ludahnya, itu sekujur tubuhnya diusap dengan ludahnya Nabi Muhammad SAW. Mulain habis itu sampai sekarang badan aneh wangi gitu dia. Terus meskipun kagak mandi seger. Ini orang diludahin jadi begitu, gimana nabinya? Keindahannya Rasulullah SAW itu. Kalau kita punya penampilan kayak begitu, siapa yang kita cidekin kira-kira? Ayo, mau nggak disuruh kawin sama orang 70 tahun? Iya. Iya, mau nggak? Ya Allah, aneh ganteng kan begitu. Masa sih? Tapi inilah abdan muhaggab, inilah hakikatnya hamba. Ila aina, kemanapun kau lempar saya ya Allah, in kunta radin anni fala ubali, kata Rasulullah. Saya ini mau diapain aja sama ente, kata Rasulullah SAW, selama engkau ridha, aneh nggak peduli dengan kata orang. Itu orang ganteng-ganteng nikahnya sama umur 70 tahun, budak, hitam, gendut. Habis itu nikah lagi sama anak umur 7 tahun. Kalau kata orang sekarang, ganteng-ganteng mubazir. Tapi itulah, itu nandain juga kita hidup bukan untuk itu. Kita ini hidup untuk ridha dengan ketetapan Allah, untuk mendapatkan akhirnya ridhanya Allah Subhanahu Wa Taala. Radiyan mardiyan. Sebelum orang itu mendapatkan ridha Allah, sebelum itu derajat sebelumnya adalah kita ridha dengan ketetapan Allah. Untuk menjadi orang yang ridha dengan ketetapan Allah pasti ada ujian. Pasti ada ujian yang berat. Ya. Kalau ridha dengan ketika kita dikasih sama Allah, umpamanya dikasih digampangin jodoh, digampangin anak, itu udah maklum semua manusiawi ridha. Akan tetapi ridha dengan ini maksud di sini adalah ridha ketika ketika dikasih ujian sama Allah Subhanahu Wa Taala, baru kita dapat ridhanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ridha fil fuad, ridha itu adanya di hati. Ridha itu adanya di hati. Termasuk ridha terhadap semuanya. Ridha terhadap pasangan yang Allah berikan kepada kita, ini penting banget nih. Tambah kita ridha, tambah Allah jadikan indah suami kita di mata kita, istri kita di mata kita, tambah kita ridha. Tapi tambah kita kagak ridha, tambah banyak setan yang godain. Dengeker. Udah ridho, nggak dikasih rambut aja ridho. Ridha itu adanya di hati. Kita ridha di hati, nikmatlah yang Allah kasih. Allah itu tergantung hati kita bagaimana sangkanya kepada Allah. Kan Allah yang pilih jodoh kita. Jodoh kita pilihan Allah. Kalau kita nggak ridha, berarti kita nggak ridha dengan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup dengan mencintai itu paling nikmat. Kalau untuk yang nyari suami apa nyari istri gimana Bib, biar yang dapat soleh-soleha gitu Bib? Rabbana hablana itu. Rabbana hablana, berikan kepada kami, Rabbana hablana min azwajina, daripada istri atau suami jodoh kami, dzurriyyatina, dan anak-anak kami, qurrata ain, yang membahagiakan hati. Biar dapat. Itu juga doa wajib buat istri. Ada hadis, setiap idza shallatil mar'atu wa lam tad'u li zawjiha ruddat salatuha.
Kalau wanita itu sholat, kemudian setelah sholat nggak doa untuk suaminya, ditolak sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Dan nafsin. Hadis Nabi SAW. Kalau laki-laki, ya, kalau laki-laki, kalau habis sholat berdoa untuk kedua orang tuanya, Allah terima sholatnya karena doanya dia untuk kedua orang tuanya. Perempuan juga gitu. Doa untuk kedua orang tuanya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Nah, gimana doa untuk suami bagaimana? Rabbana hab lana tadi. Itu doa untuk suami. Wajib tuh, doa wajib untuk para istri ya. Rabbana. Suami nggak wajib doain istri gitu. Kalau orang tua kan istrinya nggak didoain. Bukan nggak wajib, dianjurkan. Tapi suami berkewajiban untuk bertanggung jawab atas dosa istrinya. Suami itu. Di antara kewajiban suami ini ya, bahas kewajiban suami sama istri ya. Sering Anda bahas. Pernah ada seorang istri bertanya kepada Rasulullah SAW. Ja'at imra'atun ila Nabi SAW qalat ma haqqu zawj 'ala zawj. Apa kewajiban istri kepada suaminya? Yang pertama, ini di dalam satu hadis aja, sebetulnya kewajibannya banyak ya. An la tamna nafsaha alaihi walau ala dhahri qatak, kata Rasulullah SAW. Kewajiban perempuan tuh yang pertama diantaranya nggak boleh nolak kalau diminta sama lakinya. Ini ibu-ibu ya. Meskipun dengerin tuh. Meskipun ala dhahri qatak, kata Rasul. Meskipun mintanya di atas punggung kuda, kasih. Karena suami kalau udah lagi minta berarti lagi libidonya naik gitu. Nah itu kalau tidak dikasih sama istrinya, jangan salahkan kalau akhirnya nyari lagi suaminya kan. Nah, itu benar. Jadi hukum sabab akibat juga. Yang kedua, kemudian wa an la tasuma illa bi'idni illa fi Ramadan. Tidak boleh orang perempuan itu puasa kecuali atas izin suaminya, puasa sunnah. Kecuali bulan Ramadan wajib. Wa in samat biduni idzni zawjiha. Kalau perempuan itu puasa tanpa izin daripada suaminya, kana al-ajru lahu wal wizru 'alaiha. Yang dapat pahala suaminya, istrinya dapat dosa. Padahal istrinya yang puasa. Iya. Ini hadis. Yang ketiga, nah ini yang sering diabaikan. Alla takhruj illa bi idzni zawjiha. Perempuan itu tidak boleh keluar rumah kecuali dapat izin dari suami. Tidak boleh keluar rumah kecuali izin daripada suami. Fa in kharajat, kalau dia keluar rumah tanpa izin suami, wanita itu la'anatha al-malaikatur rahmah wal malaikatul adab hatta tarji'. Dilaknat oleh malaikat rahmat, oleh malaikat adab sampai pulang. Jadi ngobrol di tetangga itu, ya, itu dilaknat kalau kagak izin suami. Itu tiga. Nah, kewajiban suami diantaranya, yang pertama oleh karenanya berkesinambungan. Di antara kewajiban suami yang pertama adalah an la yushghilaha illa fi dariha. Suami nggak boleh ngasih tugas kepada istri kecuali tugas di dalam rumah. Nggak boleh ngasih kerjaan di luar rumah. Li'annaha aurah. Karena istri kita itu aurat kita. Istri kita aurat kita. Istri kita buka aurat di mana-mana, kita dapat dosa juga. Jadi bukannya cuma wajib ngedoain, wajib ngejagain suami itu. Lianna hawa istri kita, jangan bangga punya istri cakep, kita pajang kemana-mana, kita itu dosa dengan itu. Rasulullah SAW pernah nanya sama sahabat, siapa wanita paling mulia? Siapa wanita paling mulia? Sahabat nggak bisa jawab, yang bisa jawab Sayyidah Fatimah. Apa jawabnya? Pengen jadi wanita mulia nggak kira-kira? Wanita paling mulia kata Rasulullah SAW setelah Siti Fatimah menghabarkan adalah wanita yang tidak pernah melihat laki-laki lain dan tidak pernah dilihat laki-laki lain. Itu yang paling mulia. Ada nggak wanita yang begitu? Satu-satunya Siti Fatimah sendiri. Satu-satunya wanitanya adalah Siti Fatimah yang nggak pernah melihat dan dilihat laki-laki lain. Siti Fatimah. Nah, setelah itu orang-orang yang ada di belakangnya, para wanita yang ada, orang yang ya, menjaga diri daripada melihat laki-laki dan menjaga wajahnya untuk dilihat daripada laki-laki. Setelah itu yang ada di belakangnya. Jadi tambah sedikit wajah wanita itu dilihat, tambah mulialah dia. Ukuran kemuliaan wanita itu adalah selain daripada sholatnya, seberapa dia hebat menjaga aurahnya dia, menjaga auratnya dia.
Makanya suami itu nggak boleh ngasih tugas istri di luar rumah. Ke warung gitu Bib. Ke warung tugas suami sebetulnya. Tolong ya. Nah, Pak RW. Bapak Goli berarti hebat dong. Ya tugas warung teh itu ya. Belanja sayuran tugas suami. Ya. Makanya ketika diwakilkan sama istri, nah sebagai suami jangan kaku, jadi yang lembut. Jangan mentang-mentang dia kagak izin sama kita dilaknat, akhirnya kita setreng nggak dimasakin modal sendiri kita. Untuk hal-hal yang kebaikan kita kasih izin permanen kepada istri kita. Itu hak kita, hak kita. Ane izinkan ente keluar selama itu maslahat. Selama ente bisa menjaga diri, selama anak tidak bertanggung jawab sama dosanya ente di luar. Iya. Begitu. Sebagai suami itu kita berikan itu, kita ikrarkan. Sekalipun ke rumah orang tua Bib harus izin. Ada sejarahnya. Seorang anak perempuan, orang tuanya meninggal. Tahu kan sejarahnya? Iya. Ini kisah nyata. Orang tuanya meninggal, ayahnya meninggal. Ini anak dijemput, nggak bisa keluar karena suaminya nggak ada. Nggak ada handphone dulu. Iya, benar. Mau izin? Heeh. Kalau sekarang gimana, Bib? Ya izin. Oh, izin. Udah, ilmu. Akhirnya nggak ikut takziah sampai dikuburkan. Menurut akal manusia ini anak durhaka. Iya. Tapi ini syariat. Datang abahnya itu di dalam mimpi berterima kasih kepada anak perempuannya ini. Dosa saya diampuni seumur hidup karena betul mendidik ente pada tempatnya. Karena baktinya ente sama suami. Jadi kita ini hidup jangan ngikut akal, ikut hukum. Iya. Ya, ikut syariat. Bertindak itu jangan sesuai maunya kita, tapi sesuai maunya Allah, sesuai maunya Rasulullah SAW. Benar menurut kita, kalau salah menurut Allah tinggalkan. Salah menurut kita, benar menurut Allah kerjakan. Kata. Maka kita akan menjadi orang yang nikmat hidup di dunia akhirat.